Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya dalam channel belajar investasi di Lensa Investasi. Pada momen ini, kita bertemu pada serial Point of View from the Largest Investor, membahas pandangan dan pilihan investasi dari para investor besar dunia. Salah satu investor yang tidak asing di telinga kita yaitu Bill Gates, founder perusahaan besar Microsoft yang memproduksi berbagai macam software yang kita pakai sehari-hari. Namun, kali ini kita tidak akan membahas mengenai investasi Bill Gates pada bidang teknologi, tetapi membahas keputusan investasi yang dilakukan Bill Gates pada sektor pertanian. Diketahui, Bill Gates melalui perusahaan investasi Cascade Investment melakukan pembelian lahan pertanian sejak beberapa tahun yang lalu. Dan saat ini, ia telah memiliki lahan seluas 270.000 hektar yang tersebar di berbagai negara bagian di Amerika Serikat. Dikutip dari laman artikel Actrager, tim investasi Bill Gates mengungkapkan alasan Bill Gates memutuskan investasi pada sektor pertanian karena dia memperkirakan bahwa pertanian akan memainkan peran yang sangat penting dalam konteks ketahanan pangan dunia pada tahun 2020 sampai tahun 2040-an. Pendapat Bill Gates ini juga senada oleh laporan analisa dari Global Agricultural Productivity Report tahun 2018 yang disusun oleh Global Harvest Initiative, menyoroti bahwa produksi pangan tidak tumbuh cukup cepat untuk menyediakan pangan yang berkelanjutan bagi dunia pada tahun 2050-an. Masalahnya bisa lebih buruk lagi bila terjadi di negara-negara yang berpenghasilan rendah, karena produksi pangannya terhambat, tertinggal jauh dari permintaan. Berbicara perihal ketahanan pangan di masa yang akan datang, dilaporkan oleh lembaga kebijakan independen Chatham House yang mengungkapkan bahwa terdapat ancaman kekurangan pangan pada tahun 2040-an seiring dengan pertumbuhan populasi global dan adanya perubahan iklim. Dilansir dari laman Bloomberg, hal tersebut akan terjadi bila dampak iklim semakin parah akibat tingkat emisi karbon yang tidak diturunkan. Diperkirakan, hasil tanaman pokok akan menurun hampir sepertiga pada tahun 2050. Hal tersebut dapat dicegah apabila emisi karbon dapat diturunkan dan dikurangi drastis dalam 10 tahun ke depan. Dalam penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa proporsi lahan pertanian akan terdampak oleh kekeringan bisa mencapai 32% per tahun. Juga kerugian yang ditimbulkan bisa sebanyak 10% atau lebih dari produksi jagung di 4 negara eksportir teratas pada tahun 2040-an. Tanaman pokok seperti gandum, kedelai, dan beras cenderung akan mengalami penurunan secara tajam karena kekeringan dan periode pertumbuhan yang lebih pendek, dilaporkan oleh Quikin, peneliti dari Chatham House. Selanjutnya, melihat fakta yang sedang terjadi, dilansir dari laman Action Against Hunger, perubahan iklim seperti fenomena El Nino berdampak pada ancaman ketahanan pangan 110 juta orang di seluruh dunia karena El Nino menyebabkan banyak bencana kekeringan ekstrim dan banjir bandang yang berkontribusi pada gagal panennya jutaan hektar lahan pertanian di berbagai belahan dunia. Bahkan banyak sekali lahan pertanian maupun perkebunan yang sama sekali tidak dapat ditanami oleh tanaman. Imbasnya membuat pada tahun 2022 indeks harga pangan secara global berada pada tingkat puncaknya. Berbagai hal tersebut tidak terlepas dari laju perubahan iklim yang lebih cepat dari perkiraan, tatkala tingkat emisi karbon dunia yang semakin naik tinggi sejak tahun 1940 sampai tahun 2020-an. Bisa kita lihat delta table emisi karbon semakin naik dari tahun ke tahun. Lalu, faktor lain dari krisis pangan yang terjadi akibat perubahan iklim juga disebabkan justru oleh banyaknya kegiatan alih fungsi lahan hijau menjadi lahan pertanian, sehingga banyak lahan yang seharusnya berfungsi menjadi paru-paru dunia untuk menyerap
emisi gas rumah kaca malah menjadi berkurang bahkan hilang. Uni Eropa pun merespon dengan mengesahkan UU anti deforestasi hutan sejak tanggal 16 Mei tahun 2023 sebagai bentuk upaya penanggulangan perubahan iklim dunia. Akibat dari kebijakan itu, Uni Eropa tidak akan lagi menerima maupun membeli berbagai produk hasil pertanian dan perkebunan yang berkaitan dengan deforestasi hutan. Berkaca pada data tingkat laju bertambahnya lahan pertanian yang dikeluarkan oleh Our World in Data, luas lahan pertanian secara global pada tahun 2020 meningkat menjadi 1,63 miliar hektar. Angka tersebut meningkat sebanyak 1,24% dibandingkan tahun 2018 yang seluas 1,61 miliar hektar. Kembali pada keputusan investasi yang dilakukan oleh Bill Gates tadi, terdapat poin-poin menarik yang dapat kita bahas. Yang pertama, secara global terjadi peningkatan permintaan terhadap protein nabati. Seiring bertambahnya populasi dunia, begitu pula permintaan akan protein. Peternakan hewan tradisional memiliki dampak lingkungan yang sangat signifikan. Contoh saja seperti usaha peternakan sapi yang sangat membutuhkan banyak sumber daya seperti air bersih dan juga membutuhkan banyak sumber pakan dari hasil pertanian. Namun, di sisi lain, industri peternakan ini juga menyumbang limbah gas metana yang sangat besar hasil dari sistem pencernaan sapi itu sendiri. Dan tentunya gas tersebut dilepaskan menyebar sampai naik ke atmosfer bumi. Tentunya hal tersebut sangat berdampak pada proses percepatan pemanasan global. Namun, seiring dengan upaya penanggulangan perubahan iklim, masyarakat semakin sadar dan memiliki kecenderungan memilih sumber protein nabati yang dinilai lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta dilihat tinjau dari nilai ekonomi juga lebih terjangkau. Jika kita melihat dari data konsumsi kedelai secara global, permintaan akan kedelai semakin naik dari tahun ke tahun, didukung dari laporan data United Soybean menunjukkan tren selama 15 tahun terakhir terjadi peningkatan permintaan terhadap ekspor kacang kedelai dari Amerika. Selaras dengan ini, Bill Gates telah menyatakan dukungannya untuk merekomendasikan peralihan protein hewani ke konsumsi protein nabati, dan investasi lahan pertaniannya mungkin merupakan langkah strategis untuk mengamankan sumber daya produksi protein nabati di masa depan. Selanjutnya, ditinjau dari transformasi teknologi pertanian, pada saat ini, pertanian berada di ambang revolusi teknologi. Dengan hadirnya Internet of Thinking dan Artificial Intelligence, sangat dapat berkontribusi besar pada perkembangan teknologi pertanian dan pangan yang lebih presisi, terotomatisasi, dan memunculkan inovasi pada modifikasi secara rekayasa genetika. Bill Gates, dengan latar belakangnya di bidang teknologi, melihat peluang tersebut untuk menggabungkan keahliannya dengan tujuan filantropisnya. Dilansir dari AP News, dengan memiliki lahan pertaniannya, Bill Gates dapat menerapkan dan menguji teknologi pertanian mutakhir seperti impiannya untuk membuat terobosan benih ajaib, tanaman yang sengaja direkayasa untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan iklim dan melawan hama pertanian, yang pada akhirnya dapat ditingkatkan untuk menguntungkan industri pertanian global dan dapat berkontribusi pada penanganan krisis pangan dunia di masa sekarang maupun yang akan datang. Terakhir, ditinjau dari segi nilai keuntungan yang didapatkan dengan memiliki lahan pertanian, khususnya di Amerika. Menurut data Badan Investasi Real Estate Amerika melaporkan, selama 2 dekade terakhir, lahan pertanian di Amerika Serikat telah memberikan pengembalian rata-rata setiap tahunnya 12%. Dengan tingkat ini, investasi $10.000 di lahan pertanian pada tahun 2000, saat sekarang lahan tersebut akan bernilai lebih dari $90.000.
kenaikan harga tanah pertanian ini terjadi akibat naiknya value dari dua komponen, yaitu nilai apresiasi tanah dan nilai tingkat kapitalisasi properti. Dari penjelasan yang sudah dipaparkan tadi, menurut teman-teman, apakah keputusan investasi Bill Gates untuk membeli berbagai lahan pertanian merupakan langkah yang tepat dan bijak? Bila teman-teman memiliki pendapat lain, bisa dituliskan di kolom komentar dan kita bisa diskusikan bersama-sama. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di konten lensa investasi lainnya.